You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom rekan-rekan semua, rekan setia pendengar dari Bara Digital Ministry, bersyukur buat malam hari ini sekali lagi bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua. Dan malam hari ini kita sudah bergabung dengan hambanya, Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi. Beliau merupakan seorang sekjen dari Wakil Sekjen Perkantas Nasional. Tentunya banyak rekan-rekan yang sudah mengenal. Dan malam hari ini kita mendengarkan satu firman Tuhan, yaitu spiritualitas keugaharian. Seperti apa dan bagaimana, tentunya ini satu topik yang menarik buat kita semua, yang seringkali kita hadapi hari lepas hari. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari hambanya. Seperti biasa, rekan-rekan juga bisa memberikan komentar, bahkan pertanyaan di live chat. Di akhir dari penjelasan hambanya, kita akan bersama-sama berdiskusi. Saya akan awali terlebih dulu dengan doa, dan kemudian kita bergabung dengan hambanya, Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi. Mari kita satu di dalam doa. Sekali lagi kami sungguh bersyukur Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, terlebih khusus buat malam hari ini, kami kembali mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Agus Elias Nanlohi. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap peralatan yang kami gunakan, kiranya semua berfungsi dengan sangat baik. Terlebih khusus juga kami berdoa, kiranya pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung bergabung. Shalom Pak Pendeta Alexander. Baik, kami persilakan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengikuti Bara Digital Ministry. Dan tema yang malam hari ini akan saya angkat adalah spiritualitas keugaharian. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, apa itu keugaharian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan bahasa asing, ini adalah sebenarnya bahasa Indonesia. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ugahari atau keugaharian itu didefinisikan sebagai kesederhanaan dan kesahajaan. Hal ini secara khusus mencerminkan kesiapan untuk hidup sederhana, merasa puas dengan apa yang kita miliki, dan tidak tergila-gila dengan harta benda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bukan hanya sesuatu yang ada di dalam pembahasan di dalam dunia saat ini, tetapi Alkitab secara khusus dalam konteks biblikal, keugaharian adalah tentang menghargai kecukupan dan juga berbagi dengan orang lain. Sebenarnya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI telah telah memperkenalkan istilah ini sejak sidang raya yang dilakukan, sidang raya PGI ke-16 di Nias pada tahun 2014. Jadi ini menjadi sebuah kerinduan supaya umat Allah boleh hidup di dalam keugaharian. Nah, tetapi realitanya kita mungkin masih terus akan menghadapi pergumulan. Apa artinya hidup di dalam keugaharian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu firman Tuhan yang mendasari
untuk mengerti tema ini adalah apa yang Paulus sharingkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus ayat yang ke-11 menjadi ayat yang kita akan perhatikan. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 12-nya, hal ini bukan berarti orang yang hidup cukup itu selamanya harus miskin. Bukan demikian sebenarnya. Karena Paulus telah pernah mengalami apa artinya kelimpahan, apa artinya kekurangan, tetapi yang penting dan menarik adalah ada perasaan cukup. Itulah yang Paulus sharingkan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan kepuasannya dalam segala keadaan. Yang tadi ya, termasuk waktu kelimpahan ataupun waktu kekurangan. Dan yang menarik, ini bisa dia alami karena ia telah belajar merasa cukup. Kata mencukupkan itu di dalam bahasa Inggris dipakai istilah content. Telah merasa cukup, merasa puas, dan inilah yang sebenarnya kita sebut dengan keugaharian. Paulus menunjukkan bagaimana keugaharian telah membantu hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan bahkan juga berdampak di dalam pelayanannya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, rasa cukup itu bukan tergantung apa yang kita miliki secara pertama-tama. Tetapi apa yang kita alami bersama Tuhan di dalam hati, yang akhirnya kita katakan, iya, saya belajar mencukupkan diri, sehingga baik dalam kelimpahan. Kita tidak menolak kalau Tuhan memberikan kelimpahan, tetapi bahkan di dalam hal yang kekurangan pun, kalau kita telah belajar mencukupkan diri, kita akan bisa bersikap dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga hidupnya ugahari. Hidupnya sederhana, bersahaja. Banyak nabi yang kita pelajari di dalam Perjanjian Lama khususnya, mereka adalah orang-orang yang biasanya dikenal hidup secara sederhana. Salah satunya Yohanes Pembaptis misalnya. Di dalam Matius 3 ayat 4 dikatakan Yohanes, dalam arti Yohanes Pembaptis, dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Sederhana, menunjukkan kehidupan yang sederhana. Dan bahkan kalau kita melihat teladan utama kita, yaitu Yesus Kristus, dia sendiri menjalani hidup yang sederhana. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara dan saya sebagai pengikut Yesus jalani, seharusnya juga belajar melihat apa artinya merasa cukup. Kalau kita memperhatikan, keugaharian itu membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan tenang, dan bahkan melayani Tuhan dengan lebih efektif. Orang yang fokus kepada apa yang benar-benar dibutuhkan. Keugaharian, Bapak Ibu Saudara, juga mengajarkan kita untuk menghargai berkat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, dan bahkan juga belajar berbagi dengan
orang lain. Nah, kita hidup di dalam dunia yang begitu rupa sedang menawarkan begitu banyak hal sehingga mungkin akan selalu ada tantangan untuk menghidupi kehidupan yang ugahari. Apa tantangan yang kita hadapi? Di mana kita hidup di dalam zaman orang berlomba-lomba untuk memiliki lebih banyak, tampak lebih sukses, dan seringkali untuk hidup dengan kemewahan. Mungkin kita melihat di sekitar kita, ada cara pandang duniawi. Apa itu bahagia? Oh, bahagia itu kalau dia punya mobil. Bahagia itu kalau dia punya sesuatu yang bisa mengukur bahwa, wah, dia berhasil. Tidak ada orang tua yang sebenarnya mengajarkan anaknya untuk hidup materialistis. Tapi mungkin tanpa sadar, ketika orang tua pergi bertemu dengan orang tua lain, lalu akhirnya pulang bilang sama anaknya, itu tuh anaknya si om ini, itu namanya sukses, lihat dia baru ganti mobil, lihat dia sudah bisa beli rumah. Tanpa kita sadari, maka yang kita masukkan dalam benak anak-anak kita adalah sukses itu berarti memiliki materi. Dan kalau kita tidak hati-hati, itu membuat orang jadi materialis. Wah, lihat uangnya, lihat hartanya, sukses, lihat karirnya. Bukankah koruptor juga kaya, banyak uang? Apakah itu bahagia? Akhirnya kita sadar, kita bukan menolak materi, tapi hati-hati jangan menjadi materialis. Apa itu bahagia? Oh, kalau saya bisa belanja sepuasnya. Jangan-jangan jatuh kepada konsumeris. Kita butuh barang-barang dalam hidup kita, tapi jangan jadi kegilaan belanja, saudara ya. Kadang-kadang kita bergumul dengan apa yang mungkin kita beli. Ada lagi yang mengatakan bahagia itu, ya kalau saya bisa makan, minum sepuasnya, mungkin main laki-laki, perempuan sepuasnya, bersenang-senang, foya-foya, jalan-jalan. Hati-hati. Jangan sampai jatuh ke dalam hedonis. Sehingga kalau kita perhatikan, cara pandang duniawi ini ada melalui iklan, melalui berbagai tawaran. Apa itu bahagia? Wah, kalau saya menikah dengan orang yang saya kasihi dan saya hidup happily ever after. Apakah ini bahagia? Saya ingat menjelang pernikahan, seorang kakak rohani mengatakan, Alex, kalau kamu mau bahagia, bukan pernikahan jawabannya. Wah, kaget saya. Bahwa bukan pernikahan itu yang membuat bahagia. Tetapi di dalam Tuhan, dialah yang membuat kita bahagia. Sehingga kamu harus hidup di dalam Tuhan. Wow, saya akhirnya jadi sadar. Bahwa bukan pernikahan yang bikin bahagia. Menikahlah supaya bahagia. Kadang-kadang orang tua nasihatnya begitu sama anak ya. Bukan itu. Kalau dia menikah tetapi tidak di dalam Tuhan, bukan kebahagiaan. Sementara meskipun belum menikah, tetapi di dalam Tuhan, sebenarnya dia menikmati kebahagiaan. Jadi yang belum menikah bisa bahagia? Bisa. Bukan karena menikahnya, tapi karena Kristus yang ada di dalam hati kita. Bahkan ada orang berkata, saya bahagia kalau saya dapat sesuatu atau melakukan apapun yang saya idamkan. Jangan-jangan kita jadi utopis. Lalu bagaimana cara pandang Kristen tentang kebahagiaan? Di dalam kekristenan, kalau kita baca Alkitab kita, bahagia itu apa? Bahagia itu ketika kita boleh hidup sesuai kehendak Allah. Kita hidup taat. Jangan-jangan karena kita hidup taat, kita tidak ikut korupsi, mungkin kita tidak dapat harta sebanyak orang lain. Kita hanya puas dan cukup dengan apa yang kita terima sebagai penghasilan kita. Jadi bukan jumlah hartanya yang menentukan kebahagiaan. Tetapi apakah saya hidup sesuai kehendak Allah? Apakah juga saya bahkan bisa membuat orang lain bahagia? Bahagia itu bukan sesuatu yang akhirnya saya nikmati dan saya live happily ever after. Itu individualis tadi. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam pelayanan. Jadi kebahagiaan menurut Alkitab prinsipnya itu bukan tujuan tapi akibat. Itu adalah hidup yang diberkati karena ketaatan. Bahkan Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ingat, pada akhirnya hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah ya hidup ugahari.
Karena tantangannya dunia dengan segala macam yang ditawarkan membuat kita akhirnya rasanya mau ikut apa yang dunia tawarkan. Uang kita butuhkan, tapi ingat, ada banyak hal yang uang tidak bisa lakukan. Sebuah kutipan seperti ini mengingatkan kita, uang bisa beli tempat tidur, tetapi uang tidak pernah bisa membeli tidur, nikmatnya tidur. Uang bisa beli buku, tapi tidak pernah bisa beli kepintaran. Uang bisa beli obat, tapi tidak pernah bisa beli kesehatan. Dari mana sumbernya semua itu? Dari Allah. Karena itu ketika Bapak Ibu Saudara memiliki uang, jangan merasa kita sudah memiliki segalanya. Kita butuh uang, tapi uang bukanlah segalanya. Kita butuh Tuhan. Ini generasi di mana kita begitu dibutakan, sehingga kadang-kadang sulit untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Banyak hal yang mungkin kita inginkan pada dasarnya mungkin tidak kita butuhkan. Sehingga mari minta hikmat dari Tuhan dalam generasi ini untuk belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan dalam hikmat Tuhan kita belajar hidup sederhana. Bapak Ibu, kalau ada benda, barang yang kita butuhkan, harganya mahal, tapi karena kita butuh, harusnya kita berjuang memilikinya. Mengumpulkan uang untuk kemudian memiliki meskipun mahal. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak butuh, murah pun harusnya tidak perlu kita beli. Seringkali jadinya kita hanya, wah ini lagi murah gitu ya. Bahkan beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang yang membeli barang. Kenapa beli barang itu? Habis lucu Pak Pendeta. Wow, beli barang bukan karena butuh, tapi karena lucu Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi sebuah refleksi dan sebuah perenungan bagi kita. Saya menutup dengan beberapa tips yang diberikan terkait hidup yang ugahari. Bukan dari luar mulainya, tapi dari dalam. Saya dalam relasi dengan Tuhan merasa cukup. Maka ini beberapa tips praktis yang Bapak Ibu bisa pikirkan dan juga evaluasi hidup kita. Belilah barang-barang yang tujuannya untuk digunakan, bukan untuk prestis. Kadang-kadang ada tas 15 juta. Ya, apakah kita membeli tasnya atau prestisnya? Sebenarnya tas yang lebih murah pun ada dengan fungsi yang sama. Lalu yang kedua, tolak segala hal yang mendatangkan kecanduan atau keterikatan, hati-hati. Selanjutnya, bangunlah kebiasaan memberi barang-barang kepada orang lain. Karena pada dasarnya, kita ini pengumpul sampah. Kalau mengoleksi barang-barang yang kurang bermanfaat. Sebenarnya jangan punya banyak barang Bapak Ibu ya. Saya pun belajar walaupun tidak mudah. Kalau ada satu baju baru masuk lemari, harus ada satu baju yang keluar. Karena kalau tidak, yang nambah lemari bajunya. Beli lagi lemari karena nggak pernah muat. Sementara kalau kita lihat, jangan-jangan ada baju yang sudah tidak kita pakai sejak tahun lalu. Tapi masih ada di lemari. Oh, nanti satu waktu saya butuh pakai, Pak. Oke. Tapi sekarang mungkin belum butuh ya. Belajar untuk tidak mempercayai apa yang diiklankan. Karena iklan menciptakan kebutuhan dalam diri kita. Belum tentu kita butuhkan. Karena itu jangan kemakan iklan. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita secara bijaksana pahami. Selanjutnya, belajar untuk menikmati barang tanpa harus memilikinya. Misalnya, perlukah kita beli rumah dekat pantai? Perlukah beli rumah di daerah dingin misalnya? Banyak pemilik rumah pantai terlalu sibuk, bahkan tidak bisa menikmatinya. Perlukah di rumah kita perlu ada kolam renang? Atau cukup kita yang pergi berenang di tempat lain? Silahkan menikmati barang tanpa perlu memilikinya. Selanjutnya, yang terakhir, hati-hati dengan propaganda. Beli sekarang, bayar kemudian. Nah ini, karena kita mungkin akan terjebak pada hutang. Hati-hati dengan pinjol, hati-hati karena ini akan menyimpangkan kita dari apa yang jadi sasaran utama. Di dunia ini ada begitu banyak pilihan. Jangan habiskan waktu untuk memilih. Fokuskan pada tujuan utama hidup kita. Jadi saudara, kalau kita memiliki spiritualitas keugaharian yang dalam relasi dengan Tuhan pada akhirnya,
spiritualitas keugaharian mengajarkan kita untuk hidup dengan rendah hati, merasa puas dengan rahmat Tuhan, dan selalu siap berbagi dengan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Nya. Amin. Wow, terima kasih Pak Pendeta Alex buat apa yang disampaikan malam hari ini terkait dengan spiritualitas keugaharian. Cukup menarik Pak Pendeta, ada komentar yang masuk terkait dengan kebutuhan. Dia menyampaikan seperti ini, masalahnya kadang kita beli apa yang kita tidak butuhkan. Mungkin tadi sudah dijelaskan karena iklannya Pak dan sebagainya. Ya. Tapi ada juga pertanyaan yang menarik seperti ini Pak. Kadang orang itu beriman karena kebutuhan ya Pak. Maksudnya antara saya yakin dan percaya, akhirnya itu kan yang diusahakan. Cuma kembali lagi, apakah itu menjadi kebutuhan atau keinginan Pak dalam hal ini? Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memposisikan iman dan kebutuhan terkait hal ini Pak? Justru sebenarnya kalau kita beriman, kita akan tahu apa yang kita butuhkan. Karena iman bicara percaya pada Tuhan, berelasi dengan Tuhan, berarti kita pun juga sadar apa yang Tuhan mau kita miliki, apa yang Tuhan mau kita gunakan. Saya bukan berkata tidak selamanya ada keinginan-keinginan yang sederhana yang juga bisa kita mungkin lakukan atau miliki, tetapi hati-hati ketika keinginan-keinginan yang besar lalu kemudian membuat kita jadi bahkan tidak ingat dengan kapasitas kita. Saya ketemu beberapa orang yang mengalami pergumulan dengan pinjaman online. Dan waktu ditanya, jawabannya mungkin sederhana, saya juga ingin Pak kayak orang lain. Bisa jalan-jalan, bisa nongkrong di mall. Tetapi dia lupa bahwa kapasitas dan kemampuannya, akhirnya dia jalan pintas, cari, ambil pinjaman, lalu kemudian menikmati. Karena ingin seperti orang lain. Nah, saya melihat, ada hal-hal yang kalau Bapak Ibu misalnya ingin berlibur, ingin jalan-jalan, ingin menikmati waktu santai, silahkan. Tapi kemudian kita usahakan, kita menabung, ya mungkin kita sisihkan uang kita. Jadi itu adalah satu sisi keinginan, tapi pada akhirnya waktu kita juga menikmatinya, saya pikir kita juga disegarkan. Jadi memang kadang-kadang tipis bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Nah, tapi disinilah makanya saya katakan tadi, kalau kita butuh, mahal pun kita usahakan. Tapi kalau kita nggak butuh, beli 2 gratis 1, nggak butuh, ngapain dibeli? Tapi ini ada gratisan 1 nih rasanya ya. Kalau ibu-ibu langsung bilang, tapi kan bisa buat nanti. Nah ini kadang-kadang saya pikir, bener nggak buat nanti? Atau jangan-jangan cuma untuk memuaskan keinginan kita. Siapa yang paling sering menyapa kita sekarang di rumah? Yang paling sering menyapa kita adalah paket. Ya, paket. Karena kita begitu gampang sebenarnya ya. Tapi ingatlah, apakah itu benar-benar kebutuhan? Atau itu cuma keinginan? Kalaupun keinginan, apakah itu sesuatu yang sesuai dengan kapasitas kita? Tanpa harus meminjam, tanpa harus mengorbankan hal yang kita butuhkan untuk hal yang kita inginkan. Saya pikir di situ balance-nya, Pak. Baik, ini cukup menarik Pak ketika membahas hal ini. Pak Pendeta, kalau kita lihat di Alkitab ya, bahkan Tuhan sendiri itu memberikan secara langsung. Kita lihat Abraham, kita lihat Ayub, sampai Tuhan berkata dilimpahkan 2 kali lipat dari apa yang dia dapat. Itu tandanya bahwa memang berkat itu datangnya daripada Tuhan ya Pak, tanpa diminta. Atau seperti apa Pak konsep ini? Karena banyak orang bilang kalau engkau diberkati pasti melimpah dan sebagainya. Sehingga apa sih ukuran dari kata cukup itu kalau dalam kehidupan kita Pak? Dan kaitannya dengan Alkitab. Baik. Wah, ini nanti butuh sesi yang lain ini Pak ya. Menarik sekali ya. Bagaimana di dalam dunia kemiskinan itu ada batasnya. Kalau dia cuma punya penghasilan menurut PBB misalnya
2 US dollar per hari. Wah, itu kategorinya miskin. Jadi ada batas bawah, ini orang disebut miskin. Tetapi menarik ya, tidak ada batas atas kekayaan. Oh, ini udah terlalu kaya nih ya. Jadi menarik ya bahwa manusia tidak pernah merasa cukup. Di dalam natur berdosa, bahkan ketika tidak merasa cukup, dia usahakan lewat apa? Korupsi lah, memeras orang lain lah. Supaya apa? Supaya apa yang dia mau terpenuhi. Jadi, kalau kita kaitkan dengan kelimpahan berkat, saya harus katakan, salah satu ciri Allah memberkati bisa dengan memberikan kelimpahan dalam hal materi. Tetapi itu bukan satu-satunya ukuran berkat Allah. Sederhana sekali, Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengukur hidup sukses dari harta, Yesus paling nggak sukses. Lahir minjem kandang, mati minjem kubur, dimakamkan. Dia tidak sukses dalam ukuran dunia. Tetapi dia taat kepada Bapa dan itu menjadi teladan bagi kita. Jadi silahkan, kalau Tuhan kasih kelimpahan berkat kepada kita, maka ingat, itu dipakai bagi kemuliaan Tuhan dan juga jadi kebaikan bagi sesama. Tetapi kalaupun Tuhan tidak kasih, karena ada orang yang waktu dia mau hidup jujur, Pak, malah nggak dapat proyek, akan susah hidupnya, karena nggak mau korupsi, nggak mau nilep duit, jadi akhirnya hidupnya pas-pasan. Tapi karena dia taat, bagi saya itu sebenarnya ukuran kesuksesan. Jangan melihat materi hanya materi sebagai satu-satunya ukuran berkat Tuhan dalam hidup kita. Wow, baik Pak Pendeta, terima kasih. Seringkali Pak kita melihat ada orang itu justru kebahagiaan dia itu ketika memberi Pak. Betul. Jadi dia mencari sesuatu itu bagi dia, untuk pribadi dia itu sudah cukup. Tetapi apa yang dia akan berikan itu belum cukup. Nah, bagaimana dengan hal ini, konsep dalam hal memberi, Pak? Baik. Itu kalimat Yesus sendiri, lebih berbahagia memberi daripada menerima, dikutip oleh Paulus. Nah, yang menarik untuk kita perhatikan, tentu kita tidak memberi, akhirnya kemudian kita jadi kekurangan, malah kita minta-minta sama orang. Saya pikir juga konsepnya bukan demikian. Memberi dari kemurahan hati menjadi tanda kita pun telah mengalami kemurahan Tuhan, sehingga kita memberi tentu dalam kapasitas yang kita miliki. Jangan juga demi dilihat orang, wih, saya pinjam uang, saya kasih persembahan, nanti dicatat di gereja, masuk namanya, wah, dia memberi sekian puluh juta, padahal itu minjem. Padahal itu mungkin dari tempat lain. Jadi ini bukan masalah. Memberi menjadi sebuah tanda kemurahan hati, karena kita telah mengalami kemurahan dari Tuhan, dan karena itulah kita perlu juga paham bahwa ini memberi dalam batas yang wajar. Jadi balik lagi ya, beberapa kali saya pikir kalau ada orang ketika dia memberi, akhirnya dia sendiri minjam, dia sendiri harus berutang, itu menurut saya bahkan kita berusaha, kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan. Keinginan untuk memberi harus disadari dengan kebutuhan yang harusnya kita penuhi juga. Nah, jadi ini yang saya pikir hidup Kristen itu perlu hikmat, Pak ya, dari Tuhan ya. Karena itu terus berjalan dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang pakai rasiomu, pakai pikiranmu yang benar untuk boleh hidup sesuai kehendak. Terima kasih Pak terkait dengan hal ini. Kita tahu bahwa di Alkitab ada talenta, Pak. Orang dibeli satu, talenta ada bahkan lebih. Nah, dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari, terkadang dia merasa bahwa saya itu talentanya banyak. Sehingga aktivitasnya banyak. Pak, sebenarnya dalam pekerjaan sendiri, bagaimana cara kita mengukur bahwa ini sudah cukup atau memang harus kita kerjakan, Pak? Kadang-kadang ada orang sampai mengabaikan kesehatannya, keluarganya, dan sebagainya, Pak. Nah, sebagai umat Tuhan, memandang talenta itu dari segi topik kita malam hari ini harusnya seperti apa, Pak? Iya.
Saya tetap meyakini bahwa kita butuh hikmat, dan Tuhan memberikan kita hikmat di dalam kita melewati berbagai pergumulan, tantangan kehidupan. Nah, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Misalnya konteks, apakah di situ, walaupun kita punya banyak talenta, tetapi kan kita bukan juru selamat yang bisa melakukan semua hal. Apakah di situ ada orang lain? Nah, saudara mungkin yang punya talenta banyak bisa melatih orang lain untuk melakukan apa yang lebih baik lagi daripada saudara pegang 10 pelayanan, tetapi 10-10-nya nggak ada yang fokus, begitu ya. Jadi Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kapasitas, Tuhan kasih pertimbangan buat kita melihat ini kondisinya bagaimana. Saya punya teman yang ketika dia membandingkan, dia ditawarkan, karena sangat bagus pelayanan musiknya, dia ditawarkan pelayanan di 4 gereja. Nah, dia harus milih nih Pak. Nah, menarik waktu saya bertanya pertimbangan dia pilih satu gereja kecil, dia bilang di situ saya rutinnya di situ. Kenapa? Tidak ada pemusik. Sementara dia mempersiapkan melatih anak-anak yang berbakat untuk memainkan musik. Sementara di gereja lain, karena pas jam ibadahnya tidak sama, dia bilang, saya tetap paginya ke gereja di mana saya melayani, lalu siangnya, sebulan sekali saya ke gereja X untuk membantu tim musiknya, dan di sana sudah lebih banyak pemusik ya. Nah, lalu dia pergi lagi ke gereja lain yang mungkin juga pemusiknya sudah ada. Jadi, akhirnya saya lihat gitu ya, sampai berapa lama? Dia bilang, saya akan lakukan ini sampai 1 tahun, sampai ada yang siap menggantikan. Jadi kemudian nanti dia lihat lagi kapasitasnya dan mungkin peluang yang Tuhan bukakan. Lalu dengan hikmat Tuhan, waktu dia berdoa, bergumul, dia akan lihat lagi Tuhan pimpin kemana. Jadi kemampuan, kapasitas, pertimbangan itu selalu mengiringi waktu kita misalnya yang talentanya banyak ini untuk bisa melihat mana yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak mengabaikan talenta kita, tapi juga kita tidak menjadikan diri kita seperti orang yang dibutuhkan di banyak tempat, padahal kita tidak pernah fokus dengan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih, sangat jelas Pak untuk penjelasannya. Pak, karena waktu, satu pertanyaan terakhir Pak. Terkait dengan topik malam hari ini. Tentu kan orang bekerja itu salah satu tujuannya adalah untuk masa depan Pak. Untuk keluarga, bahkan sampai memikirkan studi anak-anaknya. Kalau dia di Jakarta mungkin ngontrak Pak untuk perpanjangan dan sebagainya. Iya. Menempatkan posisi sebagai rasa cukup di tengah kekhawatiran akan masa depan itu seharusnya seperti apa melihatnya Pak? Karena kalau kita berkata saat ini cukup, mungkin kita nggak tetap akan ada kekhawatiran ke depan Pak. Sebagai umat Tuhan, apa sih yang kita harus lakukan dan tetap merasa yakin bahwa Tuhan pelihara Pak? Baik. Iya, ini juga topik besar yang menarik ya Pak. Kalau saya ingat dalam pergumulan pribadi, tentunya kita mau terus ya berkembang, memberi yang terbaik, memberi lebih banyak, memberi lebih limpah bagi yang lain. Nah, waktu belajar tentang kekhawatiran, jadi ada kalimat begini ya, secara sederhana saya coba kalimatkan ulang begini. Hidup kita adalah hidup yang sibuk ya, dalam arti melakukan apa yang kita harus lakukan supaya kebutuhan kita terpenuhi. Jadi waktu belajar dari dalam Alkitab, sebenarnya kita itu harus berjuang untuk hidup. Makanya Paulus bilang orang yang nggak mau kerja jangan makan. Ya, jadi sisi yang utama bahwa kita itu harus berjuang mencukupkan kebutuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau sudah menikah berarti bagi keluarga. Jadi kita harus bekerja, kita harus berjuang. Tetapi ternyata dalam perjuangan bekerja itu ada 2 motivasi yang penting untuk kita ingat. Yang satu, motivasinya karena khawatir. Khawatirnya apa? Kalau saya nggak kerja, nanti saya nggak makan. Oke. Kekhawatiran yang seperti ini akan masa depan kadang-kadang melupakan Tuhan. Tetapi motivasi yang kedua, saya kerja nih, saya berjuang nih, saya jelas-jelas berjuang. Tapi karena saya tahu
Allah sudah menyediakan yang saya butuhkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ketika kita sedang berjuang mencukupkan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Sebagai orang beriman, apakah itu lahir dari ketakutan karena kita tidak bisa mengontrol masa depan, ataukah itu lahir dari penyerahan kepada keyakinan bahwa Tuhan sudah sediakan. Nah, sekarang tinggal bagian kita. Nah, jadi mungkin itu yang sangat harus membedakan ya Pak. Bagaimana kita sebagai orang beriman, kita berjuang justru karena kita tahu Allah sudah sediakan buat kita. Jadi perjuangan kita tidak membawa kita galau dalam kekhawatiran. Sementara orang-orang yang terus khawatir, aduh nanti saya nggak dapat ini, saya nggak dapat itu. Dia berjuang, tapi perjuangannya lahir dari kekhawatiran. Dan itu pasti melelahkan. Tapi buat kita, justru karena kita tahu Tuhan sediakan, kita berjuang dan kita percaya Tuhan sudah menyiapkan apa yang terbaik bagi kita. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin satu statement terakhir Pak dari hambanya, karena kita tahu juga di luar sana banyak yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Tetapi terkait dengan topik malam hari ini, rasa cukup. Apakah itu Pak? Artinya mereka juga bisa merasakan itu Pak di tengah kondisi yang sulit. Mungkin satu statement buat rekan-rekan. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga sedang bergumul dalam pergumulan kehidupan, ambil waktu membaca Filipi 4 ayat 12-nya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Paulus bicara merasa cukup karena dia pernah tahu apa itu kelimpahan dan dia pernah tahu apa itu kekurangan. Jadi orang yang merasa cukup bukan karena dia sudah punya semua hal, bukan itu. Prinsip Alkitab tidak menolak kekayaan. Alkitab pun juga bicara bahwa ada saat-saat di mana orang mengalami kekurangan. Justru di situ kita perlu terus memiliki hati yang merasa cukup. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan menyediakan kita melakukan bagian kita. Tapi di sisi lain, sebagai gereja Tuhan, justru kita juga dipanggil untuk memperhatikan sesama di dalam gereja. Jangan-jangan ketika kantong Bapak Ibu Saudara sedang penuh, dompetnya lagi tebal, ingatlah mungkin ada saudara-saudara di sekitar kita yang dompetnya lagi tipis. Sehingga kita pun bisa menjadi saluran berkat buat mereka. Saya pikir gereja harus berfungsi juga menjadi perpanjangan kasih Allah, sehingga pada akhirnya seperti gereja perjanjian baru, tidak ada yang kekurangan. Karena setiap orang yang memiliki lebih banyak, dia akan melihat kebutuhan sesamanya dan berbagi. Sehingga Kisah Rasul pasal 2 mengatakan mereka semua saling berbagi dan semua cukup. Nah, saya pikir ini tantangan yang Tuhan berikan. Rasa cukup mulai dalam diri kita. Tapi biarlah juga gereja mengupayakan kecukupan dengan berbagi satu sama lain. Kiranya ini menolong kita untuk menghidupi spiritualitas keugaharian di dalam keseharian kita. Terima kasih Pak Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi buat penyampaian malam hari ini, dan tentunya rekan-rekan yang menyaksikan juga menyampaikan terima kasih dan luar biasa Pak, diberkati. Seperti biasa di akhir penjelasan dan juga sesi tanya jawab diskusi malam hari ini, kami persilakan kepada hambanya untuk memimpin kita di dalam doa dan mendoakan juga buat rekan-rekan yang menyaksikan saat ini. Kami persilakan Pak Pendeta. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena di dalam Engkau kami belajar apa artinya cukup. Sehingga waktu kelimpahan kami tidak lupa diri dan lupa Tuhan. Di dalam kekurangan kami tidak marah dan mengutuki Tuhan. Tapi kami belajar percaya Tuhan hadir dan Tuhan menolong kami belajar bersikap dengan benar. Karena itu kami bersyukur untuk siaran pada malam hari ini. Tuhan menolong melalui Bara Digital Ministry kami boleh mendapatkan berkat. Dan kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam pergumulan, dalam kekurangan, ingatkan untuk terus datang dan bersandar kepada Tuhan. Belajar merasa cukup.
Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan menjawab apa yang mereka rindukan. Bahkan kami sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, berikan kami juga telinga, mata yang mau melihat dan mendengar apa yang jadi keluhan saudara-saudara kami. Sehingga jika mungkin kami tahu ada lowongan pekerjaan, kami bisa meneruskannya. Jika kami tahu ada yang membutuhkan, kami bisa menyalurkan berkat Tuhan yang kami terima bagi yang lain. Sehingga pada akhirnya, kecukupan itu boleh kami alami. Bukan hanya dalam diri kami, tetapi bersama-sama dengan umat Tuhan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat apa yang kami terima malam hari ini. Berkati terus Bara Digital Ministry untuk semua yang bekerja di dalam pelayanan ini. Biarlah sungguh Tuhan pakai untuk kemuliaan namamu, dan siaran-siaran ini juga boleh dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menutup siaran malam hari ini dalam ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi dan juga buat setiap rekan-rekan. Kita akan berjumpa kembali esok hari jam 7 malam, dan tentunya tayangan ini kita upload di YouTube dari Bara Digital Ministry. Bersama saya dengan Boas Tony dan segenap tim. Sekali lagi thank you dan sampai jumpa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.